طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بأحسن التحية وهي تحية الإسلام، تحيتنا جميعا، تحية أهل الجنة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Harapan besar semoga kita bisa merawat semua nikmat-nikmat dari Allah kepada semua hal yang membuat kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikasih waktu, kesempatan, kita manfaatkan duduk di majlisul ilm, duduk sholat berjamaah, dan itu membuat insya Allah kita lebih dekat dengan Allah Jalla Jalaluh, insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumil ma'ad insyaallah. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah kita kembali bisa bermujalasah. Semoga duduknya kita di majlisul ilm ini, di rumah Allah ini, menjadi asbab kebaikan untuk kita semua, menjadi asbab turunnya rahmat Allah dan juga keberkahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban mubaraka wa amalan salihan maqbula. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa la yustajabulah. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Baik, hari ini kita akan kembali membersamai kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan merujuk kepada kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu manfaat kepada banyak umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab Asy-Syama'il atau kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah lil Imam Tirmizi, karangan Imam Tirmizi rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu darihahu wa nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah, hari ini kita masuk kepada bab majaa fi khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang adab akhlak kesehariannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang akhlaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau udah bicara akhlak Nabi ya sudah. Semua kebaikan-kebaikan terkumpul dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlak ini jemaah adalah kumpulan-kumpulan adab yang berkaitan dengan hal-hal yang zahir maupun yang batin. Yang berkaitan dengan zahir itu kayak ramah dalam berinteraksi, itu akhlak, adab. Kemudian
kita jujur dalam ucapan, itu juga bagian dari akhlak. Wajah yang ramah, berseri-seri tatkala kita berhadapan dengan orang lain, itu kan akhlak. Maupun hal-hal yang berkaitan dengan urusan batin, misalnya jujur, nah itu bagian dari akhlak. Sabar, rasa malu, itu bagian dari akhlak. Kedermawanan, itu juga bagian dari akhlak. Dan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akhlak yang sempurna, akhlak yang agung. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam menyatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad, kata Allah, itu benar-benar berada di atas budi pekerti yang agung, yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu pujian Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Ummul Mukminin, gimana sih akhlaknya Nabi, adabnya Nabi dalam keseharian itu seperti apa? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, khuluquhul Qur'an. Kalau mau tahu gimana akhlaknya Nabi, ya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah representasi dari Al-Qur'an. Begitulah adab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana gambaran adab dan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, Rasulullah itu jujur dan dapat dipercaya. Bahkan sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, Rasulullah dikenal dengan sebutan Al-Amin atau As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya ucapannya. Dalam sejarah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada track record Rasul itu berdusta, tidak ada. Memang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena nanti saat mengemban risalah kenabian ada hal-hal yang sifatnya sam'iyat, ghaibiyat, yang sifatnya itu tidak tersentuh, hal-hal gaib. Kalau itu diucapkan oleh orang yang punya track record berdusta, oh gampang dipatahkan oleh orang lain. Tapi yang berbicara adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang jujur, yang tidak pernah berdusta selama hayatnya itu. Sehingga termasuk hal-hal yang ghaibiyat, hal-hal yang tak tersentuh sama indera kita, hal-hal yang sifatnya ukhrawi, surga, neraka, bagaimana alam akhirat. Ketika itu diucapkan oleh orang yang terpercaya, maka percayalah kita atas sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah ini orangnya jujur, dapat dipercaya, dapat predikat julukan Al-Amin, bahkan sebelum diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi Rasul utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Saking dipercayanya, Rasulullah saat masih muda itu diminta untuk menentukan gimana cara kita meletakkan Hajar Aswad saat pemugaran Ka'bah itu. Jadi Ka'bah itu sempat rusak, pernah ada banjir bandang, kemudian dipugar, direnov. Begitu urusan mau meletakkan Hajar Aswad, itu setiap qabilah masing-masing merasa paling layak untuk menaruh Hajar Aswad di tempatnya yang mulia itu. Sampai mau bunuh-bunuhan, sehingga mereka menyatakan kita harus cari orang yang menjadi penengah. Kita lihat siapa setelah ini yang masuk ke dalam masjid, dia yang kita mintakan pertimbangannya. Dilalah atas izin Allah, Rasulullah masuk. Begitu Rasulullah masuk, tepat sudah. Yang masuk adalah Muhammad Al-Amin, yang dapat dipercaya. Jadi julukan itu sudah Rasulullah dapatkan sebelum diangkat menjadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kalau gitu Muhammad saja yang memutuskan. Nah, nanti Rasulullah tuh yang melerai semua perselisihan sampai akhirnya Hajar Aswad bisa diletakkan di tempatnya semula. Jadi Rasulullah punya sifat jujur dan dapat dipercaya. As-Sadiqul Amin. Selain itu Rasulullah punya akhlak, punya adab, lemah lembut. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lembutnya kepada semua orang.
Bahkan kepada hewan sekalipun Rasulullah tuh lembut sekali, tidak pernah berkata kasar. Nanti ada dalam hadis ketiga kalau tidak salah dalam bab akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu 10 tahun sama Rasul kan. Anas bin Malik itu 10 tahun sama Rasul. Semenjak awal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di kota Madinah sampai nanti Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Anas diantarkan sama ibundanya Ummu Sulaim, ya Rasulullah, saya wakafkan anak saya untuk berkhidmah kepada. Suruh saja, terserah sesuka hatimu ya Rasulullah. Itu kata Ummu Sulaim. Anas tinggal di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun saya itu membersamai Rasul, saya tidak pernah mendengar Rasulullah ngangkat suara di rumahnya. Allah, 10 tahun tidak pernah Rasulullah itu menghardik orang, bentak-bentak tinggi suara. 10 tahun kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Dalam surah Ali Imran 159 juga disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min haulik. Maka disebabkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala engkau berlaku lemah lembut terhadap umatmu itu, pada mereka. Jadi Rasulullah lemah lembut ya. Kalau Rasulullah kasar, Rasulullah ngamuk-ngamuk dalam dakwahnya, akan banyak orang berpaling. Maka disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran itu, walau kunta fazzan ghalizal qalbi dan faddu min haulik. Kalau kau kasar, kalau kau itu garang dalam dakwahmu, akan banyak orang yang menolak dan berpaling dari ajakan. Nah, Rasulullah ini lemah lembut sekali kepada siapapun. Pada siapapun. Nah, selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam punya sifat apa? Pemaaf. Wah, Rasulullah dalam urusan pemaaf ini udah di luar logika sudah. Rasul tidak punya dendam, apalagi kepada orang-orang yang berlaku zolim, menghina, merendahkan sosok diri beliau, individu beliau. Tapi kalau urusannya merendahkan agama Allah, itu lain cerita. Kalau urusan yang terkait pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah Rasulullah itu mati rasa, sudah Rasul buang jauh-jauh itu. Rasa dendamnya tidak ada. Rasulullah sungguh pemaaf sekali. Bayangkan saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menaklukkan atau membebaskan kota Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah tahun ke-8 setelah hijrah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa mengkondisikan orang-orang Mekah, mereka menyerah karena tidak bisa banyak berbuat untuk melawan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin yang kekuatannya sudah baik sekali. Orang-orang Quraisy nyerah saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kota Mekah. Rasul melewati jalan di mana dulu Rasulullah diludahi sama orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disakiti, dicaci maki, bahkan secara fisik. Rasulullah lewat tempat itu dan Rasulullah melihat dulu orang-orang yang mencaci maki Rasulullah, mencaci maki keluarganya, mencaci maki sahabat-sahabatnya. Rasulullah lewati jalan itu dan Rasul ketemu dengan orang-orang itu. Bayang dah itu. Saat kita sudah punya power kekuatan, kita ketemu dengan orang yang dulu ngezolimin kita. Kalau kita ada di posisi Rasulullah, apalah jadinya? Kita panggil, kita hukum sejadi-jadinya. Kau lihat siapa yang berkuasa sekarang kan begitu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh orang-orang Quraisy itu. Apa kata orang-orang Quraisy? Mereka mencoba meminta belah kasihnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata orang-orang Quraisy, anta akhun karim ya Muhammad. Muhammad, kamu itu kan saudara kami yang baik kan? Loh, ayah kamu tuh saudara kami ya Muhammad, orangnya juga baik. Wa anta ibnu akhin karim. Kalau kau adalah orang baik, pasti kau tidak akan semena-mena terhadap kami kan ya Muhammad. Gitu kata orang-orang. Kalau kita kan geregetan, kemarin kemana aja? Kalau kita di posisi Rasul. Sekarang baru datang baik-baikin. Kemarin kemana aja?
Coba Umar sikap nih orang nih. Nah kalau kita begitu, kan Rasulullah tidak begitu. Dengan lembutnya Rasulullah bilang, idhabu wa antum tulaqa. Udah cukup. Tidak usah kalian minta belas kasihan seperti itu. Kalian bebas. Antum hur. Kalau kalian mau menjadi bagian dari kaum muslimin, 24 jam terbuka kapanpun kalian mau, dan pintu selalu terbuka untuk kalian. Tapi kalau kalian tetap dengan agama kalian, monggo, saya bebaskan, tapi jangan tinggal di Mekah. Loh, itu dahsyat sekali. Karena dalam urusan peperangan misalnya di masa Rasulullah SAW, pihak yang kalah akan dijadikan budak, Pak. Pihak yang kalah jadi tawanan, selanjutnya jadi budak, diperjualbelikan. Maka Rasulullah bilang, izhabu wa antum tulaqa. Dah, kalian bebas. Kalian mau kemana sekarang? Kalau kalian masuk Islam, silahkan tinggal di kota Mekah. Nggak ditawan sama Rasul. Kalau kalian nggak mau menjadi bagian dari kaum muslimin, silahkan kalian keluar dari kota Mekah. Nggak saya tawan, nggak saya jadikan budak, nggak saya perjualbelikan. Izhabu wa antum tulaqa. Bebas kata Rasul. Kalau Rasulullah nyimpan dendam itu, wah, habis sudah. Oh, dulu saya diludahin. Sini kamu. Ludahin balik. Oh, dulu saya disiram pakai kotoran. Balas dulu. Tapi yang Rasul tidak begitu. Rasul itu pemaaf sekali. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya cuma bilang sama kalian, seperti apa yang dulu Nabiullah Yusuf katakan kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yaum wallahu yaghfiru lakum. Udah nggak ada lagi urusan kita, semoga Allah ngampunin dosa-dosa kalian. Itu kata Rasulullah. Ya Allah, begitu lembut dan pemaafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu juga salah satu tokoh Quraisy, Ikrimah bin Abi Jahlin. Ikrimah, anaknya Abu Jahal. Ayahnya pembenci Rasulullah, anaknya pun pembenci akut Rasulullah dan kaum muslimin. Dari kecil dia ngelihat ayahnya ngebenci Nabi. Ikrimah itu. Kurang apa? Dia punya ayah sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Haza Fir'aunu hazihil ummah. Emang dia nih Fir'aunnya umat kita itu. Kebayang nggak jahatnya Abu Jahal seperti apa? Kita, Pak, ngelihat saudara-saudara kita di Gaza, di Lebanon, dibantai sama orang-orang Yahudi itu. Wah, panas hati kita. Tapi kejahatan mereka mungkin nggak sebanding dengan kejahatan Abu Jahal itu kepada kaum muslimin. Nyiksa pelan-pelan, disaksikan sanak keluarga, dipermainkan, orang nyawa nggak ada harganya. Abu Jahal itu. Sampai Rasul bilang, haza Fir'aunu hazihil ummah. Nggak bapak, nggak anak, sama. Ikrimah juga begitu. Benci akut sama kaum muslimin, wabil khusus kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang terjadi saat istrinya Ikrimah meminta perlindungan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya Rasulullah, saya masuk Islam, demi Allah saya berserah diri kepada Allah dan Rasulnya. Boleh enggak saya minta perlindungan buat suami saya, Ikrimah? Kalau kita dengar nama Ikrimah, nih dia yang dulu ganggu saya. Nggak ada. Kalau kita. Tapi Rasulullah bilang, jemputlah suamimu, ajak untuk bisa masuk dalam agama Allah. Allahu Akbar. Padahal nyakitin udah sedemikian rupa itu. Ikrimah datang, masuk ke kota Mekah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam udah tahu duluan, dapat informasi dari A1, Jibril alaihissalam. Begitu dapat informasi, Rasulullah bilang, sebentar lagi saudara kalian Ikrimah akan masuk ke dalam kota Mekah musliman, dalam keadaan berislam. Jangan ada yang ganggu-ganggu dia. Ngomong sama para sahabat, wala tasubbu abah, kalian jangan juga ungkit-ungkit ayahnya ya. Jaga hatinya Ikrimah. Coba itu. Jangan kalian ungkit-ungkit ayahnya, sejahat apapun ayahnya. Karena akan menyakiti Ikrimah. Sudah, kita terima Ikrimah dengan lapang dada, kita dengan tangan terbuka. Oh, Rasul ganti baju, pakai pakaian terbaik, nyambut Ikrimah yang sudah mendapatkan hidayah masuk ke dalam agama Islam atas bujukan sang istri.
Ya Allah, Ikrimah itu jahatnya luar biasa. Sampai-sampai nanti begitu Ikrimah datang, Ikrimah nggak percaya. Ya Muhammad, mati rasa kamu. Saya udah jahat kayak begitu kok masih diperlakukan seperti ini. Ya Muhammad, apakah benar engkau menjamin diri? Betul. Ya Muhammad, apakah benar yang kau katakan kalau saya masuk ke dalam agama Islam maka luruh semua dosa-dosa saya? Betul kata Rasulullah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kau masuk bagian dari kami kata Rasulullah. Masih tidak percaya? Kalau gitu ya Muhammad, tolong doakan saya langsung dengan lisanmu. Saya pengen buktiin kau tidak ada rasa dendam pada diriku. Ya Allah, itu Rasul ngangkat tangan, ngedoain, panjang doanya Rasulullah itu. Ikhlas Rasulullah ngedoain di depan Ikrimah yang dulu jahat kepada dirinya dan kaum muslimin. Kalau kita dikasih hati minta jantung nih orang nih, pakai minta doa segala. Nggak percaya bener nih orang. Kalau kita mungkin begitu. Rasul doain panjang, Rasul ngedoain itu. Sahabat akhirnya kan niru bagaimana bentuk maafnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar niru, Umar niru, Utsman niru, Ali radhiyallahu anhum ajmain niru bagaimana memaafkannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang lain. Toh nanti terjadi kepada Abu Bakar misalnya pada saat hadisatul ifki, peristiwa ifki, peristiwa berita hoax yang tersebar kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ummul Mukminin disebut selingkuh, Ummul Mukminin disebut zina, Ummul Mukminin disebut begini dan begitu. Bayang tuh hancurnya seorang Abu Bakar mendengar anaknya dapat fitnah seperti itu. Yang menjadi kegelisahan mendalam seorang Abu Bakar, salah satu yang menggoreng-goreng info Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha selingkuh ini saudaranya sendiri, Mistah bin Usasah, yang setiap bulan dapat bantuan langsung dari Abu Bakar. Udah mah tiap bulan dikasih bantuan, sodako, giliran dapat masalah, gak usah deh koar-koar, diem aja cukup sudah, diem saja. Ini enggak. Saat itu Mistah bin Usasah kepancing untuk menyebarkan informasi bohong tersebut. Digoreng-goreng informasinya, banyak orang terprovokasi. Terus sampai berita tentang hoaxnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha selingkuh itu langsung dibantah sama Allah dalam surah An-Nur itu. Wah, disitulah Abu Bakar itu meluapkan emosinya. Akhirnya Allah membuktikan anak saya bukan penzina. Adapun Mistah bin Usasah, karena apa yang sudah dia lakukan terhadap keluarga saya, fitnah terhadap Aisyah putri saya putus sudah bantuannya pada dia. Gitu. Tapi dapat teguran dari Allah kan? Apa yang terjadi? Dapat teguran dari Allah. Beristighfarlah seorang Abu Bakar As-Siddiq. Dia langsung bilang, ya Allah, maafkan saya, dengan ini saya maafkan Mistah bin Usasah. Dan untuk mengalahkan hawa nafsu saya, tentu saja Abu Bakar mencontoh kepada Rasulullah. Saya kembalikan bantuan setiap bulan kepada Mistah bin Usasah. Ya. Jadi ini sifat akhlaknya, memaafkan itu. Satu waktu saya pernah ditanyakan oleh salah satu jemaah, ditanyakannya di depan umum pula seperti ini, dalam sesi tanya jawab itu. Ustadz cerita tentang memaafkan, mudah di lisan, Ustadz, tapi sulit untuk dilakukan. Betul kata saya, Ustadz, saya ini dijahatin sama saudara saya sendiri. Saat orang tua saya masih ada, Ustadz, keluarga saya nggak mau peduli sama orang tua saya. Saya loh Ustadz, gantiin popok orang tua saya yang mandiin, saya yang nyuciin dari najisnya, saya yang buang kotorannya. Ustadz, keluarga nggak ada yang mau tahu, Ustadz. Sementara saya punya suami, saya punya anak. Gak jarang kami berselisih karena saya harus mendahulukan orang tua saya ketimbang keluarga saya. Begitu orang tua saya meninggal, Ustadz, saya diusir dari rumah. Warisan saya ditahan sama saudara saya, Ustadz.
Setelah laku itu rumah, jatah saya dikasih seadanya, Ustaz. Sakit hati saya. Ustaz ngomong begitu mah enak, tapi saya nggak bisa semudah itu memaafkan saudara saya. Ngomong apa kita, Pak? Saya bilang betul itu. Maka jangan jadikan saya sebagai contoh. Kalau saya di posisi ibu, boleh jadi yang saya lakukan lebih buruk dari yang ibu lakukan. Tapi kan contoh kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kita itu adalah manusia yang memang dijadikan role model oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan saya yang dicontoh, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang ada di dalam Al-Quran? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaidza wal 'afina 'anil nas. Adalah orang-orang yang berlaku ihsan ketika bisa memberikan maaf kepada orang lain dan mengelola emosinya. Itu Al-Quran yang menyebutkan. Dicontohkan prakteknya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu, Rasulullah ngasih contoh gitu bukan sia-sia, supaya kita bisa nyontoh dari diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ndak bisa kita ngikutin Rasulullah 100%, ya 10%-nya dulu ndak apa-apa, Bu. Kata saya. Ibu jangan jadikan saya role model. Kalau saya di posisi ibu, boleh jadi yang saya lakukan lebih parah dari yang ibu lakukan. Tapi lagi-lagi contoh kita ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hilang rasa dendamnya kepada siapapun, berlaku lemah lembut bahkan kepada orang yang jahat kepada dirinya. Jangan sampai terus kita buat pembenaran, Ustadz itu kan Rasul. Nah ini juga parah nih kadang-kadang. Kita kan bukan Nabi Ustadz. Iya, tapi Rasul kan datang untuk kita tiru. 24 jamnya Rasulullah itu contoh. Maka fattaqullaha mastata'tum, berapa persen yang bisa kita ikuti? Ikuti dulu. Sambil berjalan perlahan untuk mengikuti bagaimana sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kafah secara optimal. Maka tadi saya katakan, ya Allah, Rasulullah tidak punya dendam pada siapapun. Itu menjadi pelajaran untuk kita semua. Kadang-kadang kita nih nyimpen dendam, nyimpen nggak suka sama orang, nyimpen kebencian, rapat-rapat sampai bertahun-tahun. Itu yang kadang-kadang juga menjadi evaluasi kita sama-sama. Gara-gara hak waris misalnya kayak tadi itu. Kuat tuh, nggak ngobrol 4 tahun, 5 tahun, kuat. Lebaran 4 kali nggak saling sapa, kadang-kadang kuat. Yang repot, ngerasa bangga karena mampu menjaga muruah, mampu menjaga harga diri. Aduh, salah itu. Menjaga harga diri tapi tersimpan dendam, itu sesuatu yang salah. Bahkan ada dalam salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hari Senin, hari Kamis itu pintu surga dibuka. Tuftahu abwabul jannah yaumal khamisi wal itsnain, atau yaumal itsnaini wal khamis. Ketahuilah setiap Senin Kamis itu bagi hamba Allah yang tidak syirik kepada Allah, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Allah berikan pahala-pahala bagi dirinya. Kecuali orang yang menyimpan dendam, rasa tidak suka kepada saudaranya dan dipelihara. Syahna namanya. Kata Allah, tahan dulu pahala-pahalanya, permohonan ampunannya tahan dulu wahai malaikat. Anziru hatta yastaliha, sampai keduanya atau salah satunya meminta untuk diridhoi satu sama lain. Berat, memang berat. Tapi kita harus mencontoh Nabi kita yang maha memberikan maaf kepada orang lain. Kita tidak tahu dari jalur mana kita mendapatkan surganya Allah. Kadang-kadang ada yang Allah kasih ujian melalui hal-hal yang kayak tadi, memberikan maaf kepada orang lain. Itu sebenarnya rahmatnya Allah datang kepada kita. Mungkin kalau kita mengandalkan sholat, Allah, sholat kita banyak gak baiknya, banyak nyia-nyiain waktunya, jangan-jangan sempat bolong-bolong sholatnya. Kalau kita ngandalin sedekah kita, sebanyak apa sedekah kita? Tapi mungkin Allah siapkan, sediakan surga dekat sekali dengan apa? Dengan cara memberikan maaf pada orang lain. Mungkin dari jalur itu kita didekatkan dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang didekatkan dengan jalur birrul walidain misalnya, ada saja. Maka itu bagian dari rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu pemaaf. Di antara akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah itu rendah hati. Kita kan bahas di pertemuan paling akhir kemarin tentang tawaduknya Nabi. Itu bagian dari akhlak Nabi. Rasulullah diceritakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau di rumah ngapain? Ini kemarin kan? Kata Aisyah, tahu nggak? Nabi itu kalau di rumah itu nambel sandal sendiri, jahit baju sendiri, ngerendam pakaian sendiri. Itu bagian dari akhlak Rasulullah dan ketawaduan Nabi. Nggak mentang-mentang Nabi terus lakukan semua yang bisa dilakukan oleh orang lain. Tunjuk sakti, tunjuk sana, tunjuk sini, tunjuk sana, tunjuk sini, semua sam'atan wa ta'atan. Dan dimanfaatkan itu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bagian dari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum lagi dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita juga pernah bahas ya. Bagaimana dermawannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karihil mursalah. Kalau di bulan Ramadan tuh kayak angin yang berhembus. Setiap saat, setiap waktu, dapat apa-apa bagiin. Oh, dermawannya luar biasa. Maka jangan heran, Pak. Kalau kita ngelihat sirah sahabat itu, perjalanan sirah beberapa sahabat Nabi, ada orang-orang yang dapat harta langsung dihabisin saat itu juga. Saya dulu bingung, kok bisa banyak sahabat-sahabat begitu? Ternyata bagi sebagian sahabat itu privilege, karena bisa niru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dengar cerita Umar bin Khattab? Itu ngasih 2.000 dinar kepada ajudannya. Kata Umar bin Khattab, tolong yang 1.000 dinar kasih kepada Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Ini sahabat Nabi, punya julukan hampir sama kayak Nabi, Aminu Hazihil Ummah, orang terpercaya umat ini. Jadi orang yang terpercaya setelah Nabi itu Abu Ubaidah ibnul Jarrah, Aminu Hazihil Ummah. Tolong kasih 1.000 dinar sama Abu Ubaidah, kata Umar kepada ajudannya. Habis gitu jangan kau langsung pulang. Kau lihat apa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah. Berikutnya 1.000 dinar kasihkan kepada Muaz bin Jabal. Lihat apa yang dilakukan oleh Muaz. Kau jangan pulang dulu. Itu selesai, laporkan kepadaku, kata Rasul. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ajudannya datang ke rumah Abu Ubaidah. Begitu sampai di rumah Abu Ubaidah, ini ada 1.000 dinar dari Baitul Mal atas perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Oh, ahlan wa sahlan. Apa yang dilakukan? Beliau langsung membuat list siapa saja nama-nama yang harus dibagikan hartanya. Dibagikan terus hampir setengah hari itu dibagiin. Sampai tidak bersisa. Wala dinar, 1 dinar tidak tersisa itu. Ya kalau kita dikasih 1.000 dinar, insya Allah nih kalau di sini wajah-wajahnya wajah-wajah ahli sedekah. Tapi mungkin disisihin dulu sebentar, sebagian. Ya 500 dinar, yang 500, oh itu udah cakep banget tuh. Tapi para sahabat Nabi habis tak bersisa itu. Berikutnya datang ke rumahnya Muaz bin Jabal, memberikan 1.000 dinar sebagaimana diberikan kepada Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu taala anhu. Setelah 1.000 dinar dikasih itu, apa yang dilakukan? Diberikan kepada orang lain. Seperti apa yang Abu Ubaidah lakukan? Allahu Akbar. Tapi bedanya, begitu udah mau akhir-akhir, istrinya Muaz bin Jabal nyaut dari belakang kamar. Wahai Muaz, suamiku, lupa, kamu belum ngasih saya uang bulanan. Lupa, kita juga mustahik. Kita juga tidak punya harta. Muaz kaget, terkejut. Kenapa nggak bilang dari tadi, kata Muaz. Ini cuma ada sisa 2 dinar, ambillah. Jadi sisa tinggal 2 dinar. Yang 998 dinar dibagikan kepada orang lain. Itu dermawannya para sahabat. Dan dermawannya para sahabat tidak ada apa-apanya dibandingkan dermawannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita kadang-kadang emang ada orang begitu? Ada. Bagaimana bisa? Pertama, keimanan mereka itu yang membuat mereka bisa melakukan sedemikian rupa. Yang kedua, miliunya mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi sesuatu yang membanggakan, prestis kalau mereka bisa ngikut jejaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita kehilangan figur, Pak.
orang yang rajin sedekah, orang yang rajin berbuat kebaikan. Jadi siapa kita mencontoh? Anak-anak kita, generasi-generasi setelah kita itu. Nggak ada pride dalam diri kita, kebanggaan kalau kita bisa sedekah, kalau kita bisa berlaku baik, banyak mengumpulkan amal saleh. Wahakaza. Ya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dermawannya udah nggak usah ditanya. Ya, dalam kitab Syama'il yang kita bahas kemarin, bagaimana Rasulullah gampang banget ngasih sesuatu tuh enteng, karena harta tuh tidak ada masuk ke dalam hati Nabi, tidak ada. Hanya dalam genggaman saja. Kalau sudah dalam genggaman, mau diambil, mau dikeluarin, ya gampang-gampang saja. Tapi kalau sudah merasuk ke dalam hati, itu yang susah untuk dicabut. Rasulullah lagi megang perhiasan, ada sahabat datang, ngirim makanan sama Rasulullah. Nih, perhiasannya ambil buat kamu. Oh, enteng betul itu. Enteng betul. Ya. Wa hakaza nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara adab dan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu adil. Rasulullah adil. Rasul nggak membedakan antara keluarganya dalam penerapan hukum, dalam pembagian harta. Rasulullah adil sekali. Makanya orang itu akan secure kalau udah dibagiin sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dilihat kalau pembagiannya dilakukan sama kita itu, misalnya sesama kita suka ada suuzon. Ini pembagiannya pas apa enggak nih? Udah bener apa enggak nih pembagiannya? Tapi kalau udah yang bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul akan membagikan itu dengan adil. Nggak pandang bulu siapakah dia, keluarganya kah? Apalagi dalam masalah hukum. Satu orang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang seseorang yang mencuri dari kalangan bangsawan, sekutunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pencurian yang sudah masuk kategori harus dihukum potong tangan. Lantas kemudian kalau tidak salah sahabat Zaid bin Harithah, kalau tidak salah. Zaid bin Harithah ini kan hibbu Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang pernah diangkat anak sama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin pembesar sekutu ini minta tolong sama Zaid bin Harithah karena kedekatan tadi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerita, ya Rasulullah, ada seorang terpandang ini melakukan pencurian. Ya Rasul, bisa nggak diringankan hukumannya? Ya, kalau kita karena yang minta tuh orang dekat, boleh jadi. Ya udah, yang penting dihukum. Kalau kita mungkin begitu. Mungkin dihukum saja. Nggak usah potong tangan, nggak usah, udah. Yang penting dihukum. Biar kelihatan sama orang lain kalau kita tuh melaksanakan hukuman. Mungkin kalau kita begitu ceritanya. Tapi Rasulullah begitu ditanya sama Zaid bin Harithah, bisa nggak diringankan hukumannya? Wajah Rasulullah berubah, raut wajah Nabi. Para sahabat itu nggak pernah ngelihat Rasul bentak-bentak tuh, nggak pernah. Tapi begitu ngelihat raut wajah Rasulullah berubah, mereka paham. Rasul lagi marah, Rasul lagi kesel, Rasul lagi kecewa, Rasul lagi bahagia. Dengan raut wajahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Raut wajah Rasulullah berubah. Saat itu Rasul bilang, jangankan dia, Fatimah, anakku, Fatimah bintu Muhammad, lau sarakat, kalau dia mencuri, saya sendiri yang potong tangannya. Kalau Fatimah mencuri, anak saya sendiri yang langsung eksekusi pemotongan tangannya. Jadi nggak membeda-bedakan, adil dalam urusan hukuman. Sementara sebagian di antara umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terlalu silau dengan dunia, sehingga kadang-kadang hukuman itu tidak diberikan secara adil. Hilanglah keadilan. Dulu beberapa gubernur di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab itu luar biasa, bisa mensejahterakan rakyatnya. Sampai kemudian dikatakan bahwa Islam itu akan dipandang, Islam itu akan mengepakkan sayap selama keadilan itu dijunjung tinggi. Maka Islam bisa diharapkan. Tapi kalau keadilan sudah hilang dari sosok atau dari jiwa kaum muslimin, maka jangan heran kalau Islam tidak lagi dipandang terhormat di hadapan musuh-musuhnya. Itulah yang terjadi saat ini.
negara-negara yang mayoritas muslim dipandang sebelah mata sudah. Pandang sebelah mata. Mudah-mudahan keadilan itu bisa kembali kepada kaum muslimin dengan memberikan pemimpin-pemimpin yang adil, insya Allah. Ya. Jadi ringkasannya, akhlak Rasulullah SAW itu bukan hanya sekedar rajin ibadah, nggak hanya sekedar banyak ilmu, nggak hanya pandai bicara saja, tapi juga Rasulullah SAW itu menggambarkan kita dan mengajar kita untuk bisa jujur saat ada kesempatan berbohong misalnya. Kita bisa amanah saat memegang titipan. Kita bisa santun kalau melihat Rasul itu, kita ambil pelajaran, bisa santun saat berbeda pendapat dengan yang lain. Kita bisa menjadi seorang pemaaf padahal kita mampu untuk membalas. Ini pelajaran dari Rasulullah SAW. Kita bisa rendah hati saat Allah titipkan kedudukan kepada kita. Itu akhlak. Kita bisa dermawan saat kita memiliki harta. Karena itulah Rasulullah SAW mengajarkan kita, ya, memang sebenarnya aku diutus untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Wa hakadza Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah nanti kita akan bahas bagaimana detailnya akhlak-akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ada dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Untuk kita bisa tiru, bukan hanya sekedar referensi saja. Lagi-lagi jangan sampai nanti kita katakan itu kan Nabi, itu kan Rasul. Nah, justru kita tahu, diwasilahkannya kita duduk di sini, kita paham, kita tahu itu ya untuk kita ikuti semampu kita. Wallahu a'la wa a'lam bishawab. Mungkin itu saja yang dapat Al-Fakir sampaikan pada malam hari ini sebagai pembuka setelah beberapa pertemuan absen. Ya, semoga kita bisa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa nuntut ilmu, karena ini salah satu jalan pintas kita untuk mendapatkan ridha Allah dan syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.